Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 2, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang kita akan nanti pelajari sekarang. Ista'iddu, siap, posisi siap, duaan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, kalian buka dalam pembelajaran kita pada hari ini halaman 2 ya. Di halaman 2 ada peta konsep. Nanti kita akan belajar peta konsep itu mengenai sholat fardu ya. Sholat fardu, belajar tentang pengertian sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, hal yang membatalkan sholat, bacaan dan gerakan sholat. Agak banyak muatan ini ya, kamu harus siap ekstra ya untuk belajar ini. Nah, yang Pak Roni mau jelaskan pada pertemuan ini yaitu masuk ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sholat. Itu kamu lihat di halaman yang ketiga ya. Tapi sebelumnya di halaman kedua dulu nih. Kamu lihat, amatilah gambar berikut. Nah, setelah diamati, apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Jadi halaman 2, lagi gambarnya lagi sholat. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Jawabannya perempuan. Karena lihat di gambar makanya mukena. Ya, kalau perempuan mah biasanya harus sholatnya pakai mukena. Kalau laki-laki pakai peci, pakai sarung. Ya. Terus saya ada pertanyaan tuh, ayo bertanya. Nomor 1, pertanyaannya gini, apa yang dimaksud dengan sholat fardu? Pasti kamu nggak bisa jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang 3 ini yang ada dalam buku nih, apa yang dimaksud dengan sholat fardu? Tahukah kamu bacaan dan gerakan sholat fardu? Yang ketiga, mengapa kita harus sholat fardu? Nanti kamu bisa jawab setelah kalian belajar tentang sholat-sholat tersebut. Ya, insya Allah pasti bisa. Sebagai muslim kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu perintah sholat. Jadi kita punya kewajiban untuk mentaati perintah Allah. Ya, harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya yaitu perintah sholat 5 waktu. Nah, baru masuk ke halaman ketiga. Nah, kalian baca tuh halaman ketiga. Pendalaman materi yaitu mengenai pengertian sholat. Pengertian sholat itu maksud pengertian sholat apa sih yang dimaksud dengan sholat? Nah, pertanyaan yang pertama tuh, apa yang dimaksud dengan sholat fardu? Nah, ini baru bisa kalian jawab. Yang disebut pengertian sholat itu ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Menurut bahasa, sholat itu artinya doa. Jadi sholat itu sama dengan berdoa, memohon kepada Allah. Jadi kalau kalian sholat sama dengan berdoa. Tapi menurut istilah, sholat itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bentuk ibadah kepada Allah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Ucapan atau perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ulangi ya, yang sholat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sholat nih, pahami nih, sholat itu perkataan, diomongin, ucapan. Nggak boleh sholat dalam hati ya, karena definisi sholat itu apa tadi? Tapi pengertian sholat itu apa? Sholat itu perkataan, jadi nggak boleh dalam hati. Yang kedua, perbuatan, gerakan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada yang sholat diem begini, nggak ucap, berarti sholatnya nggak sah. Karena pengertian sholat itu harus diucapkan.
Awas nih, nanti kamu kelas 1 nih. Tadi kalau misal kita nanti sudah mulai tatap muka di sekolah, Pak Rudi nanti perhatikan sholatnya. Nggak boleh ada yang di dalam hati, karena sholat itu adalah perkataan, ucapan. Yang dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Sholat merupakan pengertian sholatnya. Sholat merupakan bagian dari rukun Islam. Kamu kan sudah belajar di kelas 1. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat. Jadi sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Kapan diperintahkan sholat 5 waktu? Itu ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Jadi kapan sih waktunya sholat 5 waktu itu pernah dilaksanakan sholat 5 waktu itu? Ketika Nabi Isra Mi'raj. Nanti kalian kalau sudah dewasa tahu lah apa itu Isra Mi'raj. Langsung selanjutnya masuk ke B, syarat sholat. Syarat sholat itu depan tuh, syarat wajib sholat. Siapa sih yang wajib sholat itu? 1, orang yang beragama Islam. Orang Islam wajib sholat. Berarti menjadikan syarat nih. Kalau belum Islam, belum wajib sholatnya. Bahkan gak sah sholatnya kalau belum beragama Islam. Yang kedua balik itu dewasa. Ukuran dewasa itu biasanya kalau laki-laki itu usianya 15 tahun. Kalau perempuan itu biasanya 9 tahun. Jadi kalau kalian yang perempuan umur 9 tahun kok sudah balik, ya nggak apa-apa. Yang kebiasaannya bisa ada yang 9 tahun. Kalau laki-laki 15 tahun. Kok lebih cepat dewasanya itu lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Yang ketiga nih, syarat wajib sholat. Siapa yang wajib sholat itu? Yang berakal sehat. Sehat akalnya. Kalau yang nggak sehat seperti orang gila, nggak wajib sholat. Gimana mau sholat orang akalnya juga nggak sehat. Nah, ke semua syarat wajib sholat ini yang meliputi 3 ini harus kumpul. Bila salah satunya tidak kumpul, maka sholatnya tidak wajib. Karena kasih contoh, dia beragama Islam tapi belum balik. Seperti kalian, umur berapa kalian? Umur 6 tahun. Belum dewasa kan, kalian belum wajib sholat. Tapi sholat dari mulai kecil diajarin supaya nanti ketika sudah dewasa sudah terbiasa sholat walaupun kalian belum balik. Islam belum balik, berakal sehat. Wah, ini tidak wajib karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Islam dia balik, dia dewasa tapi tidak berakal sehat. Wah, itu juga tidak wajib. Misalkan gila, Islam dewasa gila, maka nggak wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat ini harus kumpul. Ya, 1 Islam, balik, berakal, sehat. Itulah pembelajaran kita pada saat ini. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.